Ya, pertama tentu terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang untuk saya berbicara dalam seminar ini. Dan ini pembicaranya ngeyel karena sebenarnya disuruhnya bicara tentang dark matter. Tapi saya bilang saya mau bicara tentang Bosca gitu. Nah, tapi diizinkan ya. Jadi mengapa saya ingin bicara tentang Bosca dan mengambil judul Quo Vadis? Mau kemana Bosca? Gitu ya. Karena ini kita kan konteksnya eh, kita sedang ya kita ada euforia katakanlah begitu ya mau ada fasilitas eh, observasi yang baru, Observatorium Nasional, dan saya harus mengapresiasi bahwa seminar ini terselenggara juga karena inisiatif dari teman-teman muda kita, khususnya para diaspora yang sangat ingin melihat kemajuan astronomi di Indonesia, begitu. Nah, tetapi saya ingin kita juga eh, melihat kembali karena saya merasa bahwa kita mungkin katakanlah hampir semua ya, dan juga yang ada di Zoom, one way or another itu pernah bersinggungan dengan Observatorium Bosca gitu. Kalau kita ingat Observatorium Bosca itu pada tanggal 17 Oktober 1951 itu diserahkan oleh NISV atau Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia. Pada hari itu juga Profesor Van Albada di eh, apa namanya dikukuhkan sebagai em, profesor astronomi pertama dan itu juga menandai dimulainya pendidikan tinggi astronomi di Indonesia. Dan Profesor Van Albada itu dikukuhkannya pagi begitu ya, sorenya penyerahan Observatorium Bosca dari NISV ke pemerintah Indonesia yang oleh pemerintah pada waktu itu diberikan pengelolaannya kepada Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam UI gitu. Dan itu nanti waktu ITB berdiri tahun 59, Bosca kemudian di bawah pengelolaan FMIPA begitu. Nah, jadi dari 1951 Observatorium Bosca itu sudah menjadi fasilitas utama katakanlah begitu ya untuk pendidikan astronomi di Indonesia. Yang ITERA meskipun tidak langsung ya beberapa ada yang magang di Bosca semester lalu misalnya, tapi yang ngajar kan orang-orang atau lulusan ITB juga begitu ya. Tadi Mas Stefanus TA-nya dengan Pak Hakim. Lalu ya ada yang mungkin bersinggungannya hanya karena Olimpiade dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada bau-baunya Bosca lah ya. Jadi ini bukan FOMO gitu ya, ini ketinggalan semua ngomongin Observatorium Nasional, Bosca ditinggalin, bukan dalam konteks seperti itu, tetapi memang sebuah pertanyaan yang valid untuk kita tanyakan setelah ada fasilitas baru yang lama ini mau diapain begitu. Nah, oke, jadi 2 tahun yang lalu 1 Januari 2023 ya kita merayakan ulang tahun Bosca yang Observatorium Bosca yang ke 100 gitu. Ini ada perangkonya. Udah punya belum? Hoba? Belum? Edisi limited edition ya. Nah, jadi kita merayakan membuat perayaan kira-kira dengan 300 orang, banyak orang terkenal di situ. Kayaknya saya cuma kelihatan tangan itu, karena nggak terkenal. Ya, nah tapi pertanyaannya adalah, jadi kita ada pesta lah gitu ya. Sayangnya mungkin tidak bisa mengundang lebih banyak orang. Pertanyaannya adalah, em, pertanyaannya adalah setelah pesta selesai, piring sudah dicuci, terus kita ngapain gitu kan ya? Kovadis Bosca, 100 tahun. Pensiun aja, karena banyak observatorium setelah 100 tahun ya dengan banyak kendala kemudian dialihfungsikan umumnya dijadikan observatorium publik atau dijadikan
hal-hal yang lain begitu ya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan kita dan untuk menjawabnya maka kami 2 kali ya mengadakan FGD, yaitu dosen-dosen atau staf di Prodi KK Astronomi dan juga teman-teman di Poska, kita ngumpul, kita mau ngapain ini gitu. Nah, selain itu dalam rangka Vigos, ITB juga memberikan perhatian dengan memberikan dana untuk penyusunan sebuah master plan pengembangan untuk kawasan Bosca gitu. Nah, jadi saya akan berbicara katakanlah dari diskusi-diskusi yang tadi saya sebutkan ya, FGD, diskusi internal dan juga dari master plan kita. Dan sebenarnya masih banyak yang kita nanti pada dasarnya belum artinya masih harus di exercise, kita itu kepinginnya akan kemana gitu. Nah, untuk tahu kita mau kemana, tentu kita harus tahu dulu kita ada di mana, gitu kan ya. Kita sekarang ada di mana. Saya perlihatkan di sini di dalam gambar ini perkembangan di sekitar Observatorium Bosca. Gambar di sebelah kiri, Bapak Ibu teman-teman adalah diambil kira-kira tahun 1930-an. Saya tidak tahu persisnya, ini saya ambil dari Annalen pertama Bosca ya. Annalen ini keluar tahun 33. Jadi ini foto sebelum itu gitu ya, saya sebut aja tahun 30-an. Dan di sebelah kanan adalah foto tahun 2022 yang tentu saja sangat terlihat kontrasnya, banyak pengalihan lahan, sekarang banyak pemukiman, tempat-tempat bisnis dan seterusnya. Nah, tentu saja alih lahan, perkembangan kota dan seterusnya membawa dampak ya positif secara ekonomi, tapi secara astronomi dampak negatif yang klasik begitu ya, yaitu polusi cahaya. Ini kita ambil dari studinya Pak Dani tahun 2020 begitu. Ini mana ya? Oh ini. 2020 tentang langit Bandung dan Tangkuban Perahu. Studi ini sebenarnya menggunakan data dari 2011 sampai 2018, jadi 7 tahun begitu. Tapi yang ditayangkan di sini adalah 2013 dan 2018 untuk menunjukkan perubahannya. Jadi pada dasarnya mulai 2017 polusi cahaya itu sudah tidak terkendali oleh karena alih fungsi lahan. Jadi perkembangan kota Bandung ke semua arah, di Bandung di sebelah selatan dari Bosca ya. Dan juga perkembangan Kabupaten Bandung Barat, Subang, Purwakarta itu menghilangkan daerah hijau Tangkuban Perahu. Jadi hanya dalam waktu 5 tahun kita lihat daerah yang merah ini semakin besar. Dan kita lihat juga di sini, ini adalah area dalam kilometer persegi. Di sini dalam tahun kita lihat area dengan langit gelap itu semakin menurun, sementara area dengan langit terang semakin naik gitu. Nah ini kondisi akhir-akhir ini ya, lampu kota Lembang, polusi cahaya di sekitar radius 2,5 kilometer di sekitar Observatorium Bosca. Kita lihat sumber utama dari polusi cahaya di kota Lembang itu mengikuti akses jalan raya, ini jalan raya Lembang, ini masih ingat nih baru ajak ya jadi kok mengikuti akses dan konektivitas, kemudian dan pusat keramaian dan wisata selain perumahan. Jadi ini daerah 2,5 kilometer itu radius yang sebenarnya diatur di dalam peraturan presiden tahun 2018 dan kita lihat daerah merahnya sudah banyak begitu atau besar. Nah, kemudian ini adalah
langit di atas Observatorium Bosca, ini azimut, ini altitude, begitu. Lalu terlihat ada ya garis yang menghubungkan eh, arah yang kecerlangan langitnya sama begitu. Jadi polusi cahaya di arah kota Lembang ini adalah timur agak utara gitu ya, timur utara. Itu lebih besar pengaruhnya daripada kota Bandung yang arah selatan, jadi arah selatan itu sekitar 180 derajat begitu ya azimutnya. Karena Lembang jaraknya lebih dekat gitu. Nah, polusi kota Bandung sendiri itu mengganggu kita sampai ketinggian 50 derajat kira-kira ya. Di situlah ya. Jadi kalau 180 di sini gitu. Nah, galaksi Bima Sakti tidak terlihat sampai ketinggian 70 derajat kecuali di arah tegak ke atas atau di arah zenit. Itu yang terjadi. Nah, ini yang baru tahun lalu, ini apa ini? Pasar malam. Pasar malam di di apa alun-alun Lembang di dekat rumah Pak Taufik Parompong itu, bahkan gerlong pun sampai ke kita cahayanya itu, cahaya lampu. Akhirnya waktu itu kita bagi tugas, Pak Dani, Pak Budi, saya, teman-teman di Bosga semua, kita bawa surat, kita bersilaturahmi lah ke ke, ke lurah-lurah yang terciduk di situ ya, ada ini. Nah, rupanya mereka mengatakan bahwa sering tidak pakai izin itu, kadang-kadang musik ya, kemudian pertunjukan musik gitu, kemudian tapi paling banyak pasar malam. Nah, ini efeknya ke kita kalau kita mengambil citra ya nggak bakal kelihatan apa-apa begitu. Nah, yang kita lakukan waktu itu, daripada marah-marah diundang open house saja gitu. Lalu kita ceramahi di situ. Nah, memang banyak yang baru tahu begitu. Nah, ini saya pinjam slide-nya Pak Taufik ya, selain masalah polusi udara, masalah tanah gitu ya. Ini masalah lama dari zaman dulu Pak Bambang, Pak Muji dan seterusnya, masalah penguasaan tanah oleh mafia tanah dan seterusnya. Ini mau dibikin namanya dulu ini tahun 2000-an ya Pak Taufik ya. Maaf, saya mundur sebentar. Mau dibikin kawasan wisata terpadu begitu oleh tuan tanah ini ya. Nah, zaman Pak Taufik ini berjuang kemana-mana, dibantu LSM lewat media, ke DPR dan seterusnya. Capek Pak Taufik ya, capek sekali. Tanyain kepala bos kan Pak Seno Pak. Nah, kondisinya seperti itu teman-teman, 100 tahun. Jadi pertanyaannya adalah, oh sebentar, ini apa nggak ada aturan? Nggak kurang-kurang. Mohon maaf abaikan backgroundnya ya. Ini punyanya teman-teman SAPPK. Backgroundnya apa itu? Beach background. Nggak nyambung banget. Ya, aturan nggak kurang-kurang. Dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai peraturan presiden. Macam-macam aturannya. Tidak kurang-kurang. Dan juga kita dikasih status macam-macam. Objek vital nasional itu udah kayak Borobudur kita. Ya, jadi kalau secara fisik terganggu kita boleh telepon polisi. Dan setiap bulan sekali dari Polda itu datang untuk aman gitu. Gitu. Seperti itu. Ya, kemudian bangunan cagar budaya peringkat nasional, peringkat kabupaten, ini yang terakhir kita baru diperbarui itu tahun 2025 karena SK-nya itu yang pertama agak-agak ngaco gitu ya. Lalu mereka revisi. Kemudian kita masuk dalam zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Dan sebenarnya secara internasional, Bapak Ibu teman-teman, kita itu oleh IAU diakui sebagai Outstanding Astronomical Heritage Site. Salah satu dari sites gitu ya. Apa artinya? Yaitu situs yang dianggap
outstanding dalam sejarah astronomi meskipun tidak harus masuk dalam kriteria World Heritage. Lumayan lah kalau buat orang astronomi, World Heritage-nya astronomi gitulah. Bosca ini, ya. Nah, tapi itu semua aturan, apakah kemudian pada pelaksanaannya apa namanya diikuti? Tentu tidak. Maksudnya banyak yang tidak terjadi. Ini kasus sekarang ya. Kalau tadi Pak Taufik berantemnya dengan apa tadi kawasan wisata terpadu, ini mau ada lagi nih pembangunan X Grand Hotel Lembang. Ya, ini ada di dalam kawasan 2,5 kilometer. Itu mau bikin ini ya, wow kayak London Eye. Nah ini tapi waktu itu mereka dibawa ke Bosca oleh apa dinas pariwisata ya dalam konteks cagar budaya karena sebenarnya Grand Hotel Lembang itu juga objek terduga cagar budaya, jadi mereka harusnya juga mengikuti aturan gitu. Lalu mereka dinas pariwisatanya bilang, tunggu dulu ada Bosca di situ gitu. Jadi mereka bawa. Nah, konon setelah ketemu dengan kita, paling tidak ininya dibuang, ini nggak jadi katanya. Seperti itu. Nah, ya itu nanti panjang lah ceritanya, saya skip. Jadi capek, tadi Pak Taufik juga bilang. Jadi pertanyaannya, is the war worth fighting? Udah 100 tahun, udah saatnya pensiun istirahat ngomong cucu gitu ya. Istilahnya itu kalau manusia begitu. Apakah kita, kalau bahasa Jawanya itu cucu, apakah cucu gitu ya? Apakah sesuai dengan effort yang kita keluarkan kalau kita berjuang seperti ini? Emangnya masih sebagus apa Observatorium Bosca secara fungsi? Gitu. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman, mungkin saya mau sampaikan ya bahwa ya Observatorium Bosca karena di bawah ITB kita punya fungsi tridharma, tapi karena konteks kita ini dalam konteks observasi jadi lebih ke science atau ya untuk pengamatannya, jadi saya akan konsentrasi di situ juga. Nah, apakah masih bagus? Nah, untuk mengatakan bagus atau enggak, supaya fair ya lihat dulu gimana waktu dibikin gitu. Ya kan? Nah, ini saya coba baca-baca dari Annalen Bosca nomor 1 tahun 33. Ini adalah kondisi meteorologi pada waktu observatorium ini didirikan. Nah, ini memang Pak Vote bilang 10 tahun baru sempat nulis nih, gitu kan ya. Soalnya ya 10 tahun ini buat sibuk-sibuk lah nyiapin macam-macam baru sempat nulis seperti ini. Nah, ini ada data kebetulan semacam dinas meteorologi Belanda pada waktu itu atau Hindia Belanda itu sudah punya data 30 tahun kalau tidak salah begitu ya Pak Taufik ya. Nah, tapi yang disampaikan diolah di sini adalah 10 tahun yaitu dari 2023 maaf 1923 sampai 33. Ini curah hujan gitu. Puncak musim kering itu di Juli Agustus, kemudian ada data yang lain-lainnya tentang apa namanya humidity, temperatur dan seterusnya. Nah, ini curah hujan ini berkorelasi dengan keadaan mendung. Jadi kalau keadaan mendung ya nggak ngamat lah begitu ya. Ini dalam selang 6 jam gitu diberikan. Kemudian periodenya itu dalam periode 10 tahun ini berapa persen gitu ya. Dan kemudian ini dibagi musim hujan dan musim kemarau. Nah, ternyata lebih jarang, hanya sepertiga hujan itu terjadi di petang dan malam. Setelah tengah malam sangat jarang hujan. Nah, ini kalau sekarang mungkin bisa ditanyain yang tinggal di sana juga. Oke, nah kemudian jumlah hari mendung itu berkorelasi dengan jumlah hari di mana pengamatan dapat dilakukan. Jadi dilakukannya kan waktu nggak mendung tentu saja. Nah, ini saya ambil dari Annalen
nomor 1 tadi, yaitu observing days selama 10 tahun, yaitu dari April 1924 sampai Juli tahun 33. Nah, jumlah hari di mana pengamatan astronomi dapat dilakukan itu ditulisnya di situ 3.260. Sementara jumlah hari di mana pengamatan dilakukan itu yang beneran dilakukan itu kira-kira setengahnya lah. Nah, ini kok banyak banget, keren banget ini. Nah, ternyata ada catatan bahwa jumlah hari ini itu independen dari panjang pengamatannya. Jadi kalau cerahnya menit begitu ya dihitung itu harinya gitu kira-kira. Makanya dapatnya banyak banget gitu. Ya. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi antara menit sampai sepanjang malam itu dihitunglah cerah begitu. Nah, ini penting untuk ketika nanti kita membandingkan dengan yang sekarang. Gitu kan ya. Nah, 80% dari jumlah hari di mana pengamatan dilakukan itu adalah setelah tengah malam. Ya. Kemudian ini dalam tahun, kemudian dari jumlah hari yang dapat dilakukan pengamatan berapa persen yang dilakukan. Lalu ini yang per bulannya. Nah, jumlah paruh kedua malam yang cerah itu kurang lebih sama di musim hujan dan musim kering. Ini yang saya baca di Annalen. Kemudian jumlah malam cerah yang tidak sama setiap bulannya itu Pak Vote menuliskan annoying gitu ya. Karena berarti tidak bisa melakukan pengukuran paralaks karena bintang-bintang pada RA 0 sampai 10 jam itu praktis tidak bisa diamati selama jam-jam petang gitu katanya. Nah, kemudian data pengamatan bintang variabel dan bintang ganda yang dipublikasikan, kita tahu bahwa Observatorium Bosca itu adalah boleh dibilang center dari pengamatan bintang ganda ya pada masanya ya. Yang dipublikasikan itu sebagian besar diperoleh dari pengamatan setelah tengah malam. Jadi premium time-nya itu adalah setelah tengah malam kira-kira begitu. Nah, ini beberapa yang lain ya. Jadi yang ditulis dalam Annalen itu bahwa ya kondisi meteorologisnya satisfactory lah begitu. Lalu ini disebutkan problem-problem seperti layaknya daerah tropis ya problem humidity begitu. Lalu ini diceritakan bagaimana mengatasinya, ini bagaimana embun, bagaimana mengatasinya, kira-kira begitu. Oke, kemudian ada faktor atmosferik yang sangat menguntungkan adalah perubahan temperatur harian yang kecil ya, jadi amplitudenya kecil. Kemudian secara umum kekuatan angin kecil, sehingga ini bisa pakai sliding roof. Ya, ini lebih murah ketimbang pakai kubah begitu. Nah, yang di sini ini cerita tentang gempa bumi. Nah, ini saya belum nemu. Masa sih zaman dulu nggak tahu tentang sesar Lembang? Mestinya tahu ya Pak Taufik. Tapi yang saya lihat di Annalen ini, dia bilang, wah kayaknya kecil lah gitu. Karena sumbernya itu di Laut Hindia Belanda gitu. Terus tangkuban itu kalau yang tektonik ya, kalau yang vulkanik, tangkuban perahu ya bukan berarti tidak mungkin, tapi Bosca di observan Bosca itu di daerah yang kira-kira aman lah, kira-kira gitu. Itu waktu itu yang disebutkan. Dan memang disebut juga bahwa pemilihan daerah ini salah satunya ada eksplisit disebut. Saya nggak tuliskan di sini ya. Tapi kira-kira ya maunya orang yang memberi dana. Kira-kira gitulah. Ada eksplisit gitu. Ya kan? Lah yang kalau nggak ada ngasih tanah gimana? Gitu. Ya, tapi itu memang disebut lebih bagus daripada Bandung secara dataran. Gitu. Nah, ini bagaimana kondisi sekarang? Saya kembali menampilkan di sini hasil studinya Pak Dhani 2020 ini tentang kecerlangan langit. Ini rasanya ini koreksi kalau salah ya. Ini di sini ada Mas PJ dan Bre tadi di mana? Ya, ini kalau nggak salah ini EMPM gitu ya. EMPM kalau nggak salah. Ini EMPM juga gitulah. Ya, dan ini brightness rata-ratanya
dalam tahun begitu. Nah, kalau masalah tentu saja karena masalah polusi cahaya, kecerangan langitnya tidak lebih buruk lah daripada zamannya zaman awal-awal observatorium didirikan. Tapi jadi ini kita ada datanya begitu. Nah, selain itu ya di Bosca kita ada memonitor juga. Ya. Oh, 5 menit lagi. Waduh. Ya, baiklah. Oke, baik. Kita juga memonitor sky brightness dan dilihat bahwa ini kalau di paling jelek rasanya di V ya. Di I masih oke lah gitu ya. Ini satu yaitu di mana nih? Ini ini azimuth, ini altitude-nya begitu ya. Yang makin merah itu berarti makin jelek, ini makin bagus gitu. Oke, saya akan cepat saja. Jadi teman-teman di Bosca membuat monitoring terhadap kecelangan langit dan juga cuaca gitu dan kita bisa mendapatkan hasilnya ini ya. Saya mungkin agak siang pengukuran siang tidak banyak, tapi ini hasil dari 2021 kira-kira minnya di 1,8, mediannya di 1,6 gitu. Ya, ini jumlah malam cerah nih yang sebelah sini ya. Ini dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Ya, ya segitu ya, teman-teman ya. Ya ini yang kalau di breakdown ke jam-jam masih mengkonfirmasi dari apa yang dulu ditulis oleh Pak Vote bahwa yang bagus itu adalah paruh malam kedua ya di tengah malam kira-kira gitu. Nah ini tahun 2024 saya rasa saya skip saja. Ini kalau kita lakukan binning, jadi kita melakukan juga pengamatan, monitoring temperatur. Saya skip saja. Kemudian humidity, ini temperatur kelembapan tahun 2024, curah hujan tahun 2024. Nah ini angin. Angin ini kemarin membantu kita untuk meyakinkan untuk pihak Shanghai ya tentang pembangunan Vigos. Ini kita dapatkan ya memang angin di Lembang itu secara rata-rata sih kecil begitu kecepatannya. Ya ini juga kita bisa dapatkan vektornya ini adalah utara selatan dan timur barat. Begitu saya cepat-cepat saja. Nah, pengamatan bagaimana kita menggunakan untuk pengamatan ya astrometri terutama yang tidak memerlukan langit yang fotometrik begitu ya. Ini bisa digunakan untuk pengamatan bintang ganda visual andalannya Bosca selama ini dan juga untuk near Earth asteroid sebenarnya. Kemudian untuk fotometri, fotometri, teman-teman masih bisa melakukan penelitian eksoplanet dan bintang variabel dan kita tunjukkan beberapa hasil yang dipublikasikan. Yang lain spektroskopi resolusi rendah sampai menengah itu masih bisa dilakukan. Ini beberapa pekerjaan. Juga okultasi ini Mas Agus PJ bisa lebih menjelaskan ya tentang ini. Kemudian kita juga melakukan studi gugus terbuka. Ini mendapat pendanaan tahun lalu kita masih mendapat pendanaan untuk gugus terbuka. Yang lain ya tentu saja pengamatan hilal untuk pengembangan sistem dan metode pengamatan yang reliable. Matahari sempat dilakukan, maaf kok, ya, tapi sekarang sedang stop begitu. Kemudian kecelangan langit tentu saja
Nah, ini beberapa paper yang recent begitu 2023, 2024. Jadi masih berproduksi begitu ya, spektroskopi. Nah, ini juga tadi yang tentang berkaitan dengan keperluan untuk radio Vicos. Oke, ini jumlah publikasi memang kebanyakan kita publikasi di conference, tetapi lumayan begitu jumlahnya ya. Jumlah publikasi, lalu tipe penelitian, ada fotometri, spektroskopi, dan seterusnya. Lalu ya ini per tahunnya, lalu kalau berdasarkan instrumen, nah ini berdasarkan teleskop yang dipakai ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bahkan CHAIS kita masih bisa manfaatkan untuk publikasi. Lalu objek penelitiannya berbagai macam. Balik lagi ke pertanyaan semula. Quo Vadis, udah 100 tahun, banyak masalah. Penelitiannya ya bukan cutting edge gitu ya, bukan yang frontier banget begitu. Jadi gimana nih? Minta uang terus sama ITB, gitu kan? Jadi mau apa kita? Mau jadi museum, amusement park, oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, mereka bilang, Bu, susah ini Bu, kami KPI-nya itu berapa jumlah wisatawan yang datang, Ibu nggak mau banyak-banyak observatorium Bosca. Oke, waktu saya habis, mungkin ini yang penting. Saya mengambil lagi slide-nya Pak Taufik. Saya perlu menyebut ini Pak Taufik. Ini surat ke dekan 17 Maret 2006, berapa tahun, hampir 20 tahun yang lalu. Ketika kita mulai memikirkan untuk ada observatorium atau fasilitas observatorium nasional, fasilitas yang baru. Waktu itu yang kita pikirkan adalah, ya ini lazimnya negara maju, kita pengen maju juga. Karena itu kita tidak memandang observatorium nasional atau observatorium observatorium nasional yang baru itu, upaya membuatnya itu jangan dipandang sebagai upaya untuk menggantikan observatorium Bosca, tetapi sebagai upaya pengembangan jaringan observatorium di kawasan Indonesia. Dengan Bosca akan tetap menjadi home base bagi astronomi Indonesia. Begitu. Nah, sedikit lagi kalau boleh ya, karena itu di dalam master plan kita memberanikan diri untuk menulis visi seperti ini. PD-PDan menulis tetap menjadi pusat begitu. Pusat astronomi tentu memaknai astronomi yang baru, yang lebih luas ketimbang apa yang dulu dipikirkan oleh NISV atau para pendahulu-pendahulu kita. Astronomi yang lebih luas. Nah, kemudian dengan misi yang seperti ini, mengembangkan program penelitian terdepan. Nah, ini yang baru. Kami memberanikan diri untuk, nah ini semua punya, sekarang banyak sekali observatorium baru. Ya kecil-kecil nggak masalah. Terus instrumentasinya bagaimana gitu. Nah, di ITB, Bosca dekat dengan ITB itu salah satu juga dulu yang dipilih. Mengapa Lembang dipilih? Karena dekat dengan ITB. Begitu. Nah, jadi sekarang juga observatorium Bosca masih menjadi tempat untuk pendidikan astronomi di ITB. Jadi, dan kita punya yang lain-lain, bidang studi yang lain. Nah, jadi ini menjadi hal yang jadi pikiran kami. Ya tentu saja memodernisasi diri lagi supaya kita tidak disangka museum. Ya, selain tentu saja ada tentu kebutuhan riset yang Pak Taufik sudah panjang lebar menjelaskannya. Ini layanan masyarakat, mungkin di kesempatan lain saya bisa sampaikan.
ini tantangannya banyak. Selain yang tadi disebut, tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi, salah satunya adalah juga meyakinkan, oh, disabotase. Oke, Bukan saya Bu Hesti. oke. Ya, jadi meyakinkan pihak-pihak lain dan saya harus menyampaikan bahwa meyakinkan pihak lain itu termasuk yang di dalam ITB, teman-teman sekalian. Ya, supaya ITB masih mau bayarin, supaya teman-teman lain mau bekerja sama dengan kita dan juga pemerintah. Jadi teman-teman, kalau boleh satu gambarnya apa itu simbolnya KBB. Teman-teman ada yang orang KBB? Coba kiri satu slide ke belakang. Nah, ini KBB. Itu bukan kupluknya siapa ya? Itu Kubah Observatorium Bosca menjadi simbol dari KBB. Dan kita sekarang lagi pakai untuk membangkitkan secara emosi gitu ya teman-teman apa dari KBB gitu ya, pemerintah KBB. Kalian pakai itu tahu nggak artinya? Gitu. Berarti artinya kalian harus menjaga. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Em, Slide terakhir saya, ya kita masih bisa bekerja. Jadi jangan pensiun dulu, masih banyak yang kita bisa kerjakan. Itu Tugu masih kenal Tugu itu? Itu Tugu lalu ya ditunjukkan bahwa kita masih bisa kok mengamati. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hesti, presentasi yang menarik sampai saya nggak berani Bu nyetop. Bukan saya ya Bu ya, bukan saya, ini tidak sengaja. Satu pertanyaan singkat atau komentar. Ini komentar ya. Jadi tahun 1990-an itu ketika kawasan Lembang mau dibangun sebagai semacam resort ya. Saya didatangi itu di Lapan dari konsultannya minta pembenaran bahwa resort tidak bermasalah bagi Bosa. Tapi kan saya bilang saya astronom, saya tahu soal polusi cahaya. Saya berikan dokumen yang dari Jepang. Ini syarat-syaratnya kalau ada pembangunan di sekitar observatorium, lampunya harus begini, 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 ada batasan-batasannya. Tapi setelah itu tidak maju, tidak datang lagi. Ya karena tidak bisa dibenarkan resort yang kemudian mengumbar cahaya. Kemudian yang kedua, ini setelah Obnas kemudian dikonfirmasi dibangun, memang media itu sering bertanya, apakah Bosa kemudian ditinggalkan digantikan oleh Obnas? Saya selalu katakan fungsi Bosa sebagai observatorium pendidikan dan untuk riset itu masih ada. Dan riset yang tidak terpengaruh oleh polusi cahaya tetap jalan. Saya setuju dengan tadi disebutkan bahwa Bosa dijadikan sebagai pusat astronomi Indonesia dan juga pengembangan instrumentasi astronomi. Saya kira cocok dan itu saya kira penting juga supaya media juga tahu bahwa uh, Bosa itu tidak kemudian hilang fungsinya setelah ada Obnas. Dan ini saya kira yang perlu terus disosialisasikan ke media. Dan saya sebenarnya berharap waktu 2023 itu kalau tidak ada pandemi kemudian jalan lancar, itu Obnas itu sebagai hadiah 100 tahunnya Bosa. Tapi ternyata tidak bisa, yang mudah-mudahan tahun inilah bergeser 2 tahun memberikan hadiahnya. Makasih. Baik Pak, kalau boleh komentar balik Pak. Enggak, tadi saya di toel-toel Pak Timbul gitu. Ibu, tolong kami dibantu supaya sosialisasi apa segala macam supaya apa yang ya kita alami di Polska itu jadi cerminan gitu supaya tidak terjadi terlalu cepat begitu di sekitar Observatorium Nasional.